Kepada Ibu Dr. Anda Rosita Diani MA selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan selamat sore kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Raisyanggi Susta Mulyadi dari Prodi Biologi A selaku moderator dari kelompok 9 dengan materi mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Selanjutnya, saya persilahkan kelompok 9 untuk share screen dan memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman, dan di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan etos kerja sebagai wujud amal saleh. Yang pertama, perkenalkan dahulu anggota kelompok dan itu ada Aulia, Talia Hidayati, dan saya sendiri, Ria Pandino Fajar Kurnia. Boleh di next. Nanda, maaf, moderatornya bukan dari kelompok lain ya? Iya Bu, saya tadi sebelumnya sudah membuka Ibu. Sekarang dari kelompok. Oh, nah. Dari moderator. Maaf Ibu ya. Terus lanjut. Etos kerja sebagai wujud amal saleh mencakup tentang pengertian etos kerja, konsep etika profesi Islam, etos kerja Islam dalam setiap lingkungan, implementasi etos kerja dalam mewujudkan amal saleh. Boleh di next slide berikutnya. Pendahuluan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah cara hidup yang khas dari suatu kelompok sosial. Pengertian etika kerja dengan demikian adalah semangat kerja yang menjadi ciri dan keyakinan seseorang atau kelompok menurut Islam. Etos kerja diartikan sebagai sikap pribadi yang menimbulkan keyakinan yang sangat dalam bahwa bekerja bukan hanya untuk peningkatan diri, untuk menunjukkan kemanusiaan seseorang, tetapi juga untuk perbuatan baik. Tidak hanya menunjukkan fitrah umat Islam, tetapi pada saat yang sama dirundung keinginan untuk menjadikan diri dapat dipercaya dan menampilkan diri sebagai manusia yang dapat dipercaya, menunjukkan sikap bakti sebagai firman Tuhan. Pengertian etos kerja. Etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal saleh. Konsep etika profesi Islami. Etika profesi dalam Islam merupakan salah satu bentuk dari aspek muamalat yang mengatur tentang norma-norma, aturan-aturan, prinsip-prinsip sekelompok manusia dalam menjalankan profesi di bidang tertentu yang sesuai dengan nilai dalam Islam. Dalam berprofesi Islam menyerukan untuk mengikuti jalan Rasulullah dalam bekerja dengan landasan pandangan Islam, yaitu sidik yang memiliki arti benar. Rasul memiliki sifat wajib benar baik dalam perkataan atau perbuatannya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya. Seorang Rasul wajib dan pasti memiliki sifat yang amanah. Tablik artinya adalah menyampaikan, yaitu menyampaikan perintah dan larangan. Selanjutnya ada fatonah, artinya cerdas.
Kemudian ada istiqomah, yaitu bersikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Istiqomah juga dimaknai dengan sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Selanjutnya bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu ada etos kerja dalam setiap lingkungan. Etos kerja Islami ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Manusia bekerja bukan hanya motif mencari kehidupan dunia, tetapi bekerja merupakan perintah dari agama. Etos kerja seseorang terbentuk oleh adanya motivasi yang terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang berkenaan dengan kerja yang bertolak dari ajaran wahyu, bekerja sama dengan akal. Lebih jelasnya, etos kerja Islami merupakan karakter dan kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja, terpancar dari sistem keimanan atau akidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik etos kerja. Yang pertama itu kerja merupakan penjabaran akidah. Kerja berlandaskan nilai beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu karakteristik penting etos kerja Islami yang tergali dan timbul dari karakteristik yang pertama. Selanjutnya yang kedua itu ada kerja dilandasi oleh ilmu. Pemahaman akal, dinamika, sifat-sifatnya terhadap wahyu merupakan sumber penyebab terbentuknya akidah dan sistem keimanan yang pada gilirannya dapat menjadi sumber motivasi terbentuknya etos kerja Islami sekaligus menjadi sumber nilai. Kerja dilandasi keimanan yang benar pada hakikatnya memang amat penting agar kerja terkendali oleh tujuan yang luhur. Dan yang terakhir itu ada kerja dengan meneladani sifat-sifat ilahi serta mengikuti petunjuk-petunjuknya. Yaitu orang beretos kerja Islami menyadari potensi yang dikaruniakan dan dapat dihubungkan dengan sifat-sifat ilahi pada dasarnya merupakan amanah yang mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya bisa dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi etos kerja dalam mewujudkan amal soleh. Implementasi etos kerja dalam Islam, setiap pribadi muslim mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional, handal, dan produktif. Pada hakikatnya, setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaannya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya, ataupun oleh masyarakat. Juga meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termaksud hewan, dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib bekerja karena bekerja merupakan hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya. Bekerja diminta dan dibutuhkan, walaupun hasil kerjanya itu tidak bisa dimanfaatkan oleh seseorang pun. Selanjutnya, dalam bekerja seseorang muslim harus mempunyai etos kerja dalam Islam yang lain adalah seperti yang pertama itu profesional. Setiap pekerjaan yang dilakukan seorang muslim harus dilakukan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil yang terbaik. Kedua yaitu tekun. Seseorang muslim tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikan dengan sempurna, karena itu merupakan kewajiban dari setiap muslim. Yang ketiga yaitu jujur. Dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntunan, melainkan juga ibadah seorang muslim yang dekat dengan Allah dan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhirat.
Yang keempat itu ada amanah. Dalam bekerja adalah sesuatu perbuatan yang sangat mulia dan utama. Yang terakhir itu ada kreatif. Seorang yang hari ini sama dengan hari kemarin dianggap merugi karena tidak ada kemajuan dan tertinggal oleh perubahan. Terlebih lagi, seseorang yang hari ini lebih buruk dari kemarin dianggap orang yang celaka. Selanjutnya, itu yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu etos kerja menurut Islam didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Yang kedua, yaitu etika profesi dalam Islam, merupakan salah satu bentuk dari aspek muamalat yang mengatur tentang norma-norma, aturan-aturan, prinsip-prinsip sekelompok manusia dalam menjalankan profesi di bidang tertentu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, yaitu etos kerja, ialah karakter atau kebiasaan manusia dalam bekerja yang bersumber pada keyakinan atau akidah Islam dan didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, yaitu implementasi etos kerja Islam adalah setiap pribadi Muslim mampu dan memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga ia menjadi pribadi yang profesional. Sekian dari kelompok 9. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk penanya, sementara dibatasi sebanyak 3 pertanyaan, maka dari itu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin untuk kelompok bisa di stop dulu share screen-nya. PJ anak-anakku, mungkin Ibu tolong di screenshot ya. Yang on cam kan selesai presentasi. Baik, Ibu selesai presentasi kan ya, Bu? Iya. Ini kan udah selesai tuh satu. Di screenshot dulu. Nanti kelompok yang berikut juga. Yang di kelompok ini siapa yang hadir, kelompok nanti siapa yang hadir. Oh, iya baik, Ibu. Boleh on cam dulu ya, ditunggu sampai 15-19. Rekan yang mau bertanya? Oke, baik. Karena sudah ada 3 penanya, mungkin untuk penanya pertama, Anida, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana hubungan antara etos kerja yang baik dengan pencapaian tujuan dunia dan akhirat dalam pandangan Islam? Terima kasih. Apakah kelompok bisa dimengerti? Bisa, moderator. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, Dwi Agustina, dipersilahkan.
Oke, terima kasih izin bertanya. Di dalam masyarakat kita mengenal adanya etika pribadi dan etika sosial. Berikan gambaran atau contoh mengenai kedua tersebut, serta apa yang harus dilakukan jika etika tersebut tidak terlaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok bisa dimengerti untuk pertanyaannya. Bisa. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan ketiga. Dipersilakan untuk Isna. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya ingin bertanya pada kelompok, bisa dijelaskan nggak sih bagaimana etos kerja ini membawa manfaat bagi individu yang menerapkannya, dan apakah ada tantangannya dalam menerapkan etos kerja ini di era digital dan era globalisasi saat ini? Terima kasih, apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih, Isna. Baik, sama-sama. Oke, baik. Karena sudah 3 pertanyaan, saya selaku moderator dari kelompok 9 pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dari kelompok yang selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifandini Fajar Kurnia dari kelompok 9, perwakilan untuk menjadi moderator bagi kelompok 10. Silakan kelompok 10 untuk di-share screen. Mulai sesi presentasinya. Baik, terima kasih moderator dan kesempatannya untuk memaparkan presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinkan Gadis Latu Heru dari kelompok 10 bersama rekan saya Miftahul Hafsa Dewinda dan Rizky Bayu Saputra. Izinkan kami memaparkan materi tentang konsep Islam tentang pembinaan keluarga. Untuk subbahasan yang akan dibahas pada pemaparan kali ini, yang pertama ada keluarga dalam perspektif Islam, yang kedua adalah pernikahan dalam perspektif Islam, yang ketiga ada konsep ketahanan keluarga, yang keempat ada pendidikan pranikah, yang kelima konsep talak dan rujuk, dan yang keenam adalah peran keluarga. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dengan sesamanya yang direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kehidupan bermasyarakat ini terbentuk dari keluarga-keluarga kecil yang ada di lingkungan tersebut. Keluarga merupakan masyarakat bagian terkecil yang terdiri atas seorang ayah, ibu, dan anak yang secara sah disatukan dan terikat dengan adat maupun agama. Keluarga sendiri memiliki fungsi untuk menjaga hubungan antar anggota keluarga sehingga tercipta nilai-nilai kekeluargaan yang terjaga dan terpelihara dari generasi sebelumnya untuk generasi yang akan meneruskannya. Nah, di dalam keluarga ini juga memiliki fungsi sebagai pembentukan sikap sosial serta pendidikan karakter anggota keluarga yang hidup dalam satu atap. Proses pembinaan untuk menuju keluarga yang harmonis, manusia perlu untuk berkomunikasi kepada Allah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah dalam konsep pandangan Islam. Konsep pembinaan keluarga menurut pandangan Islam dipelajari untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di dalam sebuah keluarga. Ada gangguan mungkin?
Mohon maaf, sebelumnya tadi ada gangguan sedikit. Baik, untuk selanjutnya adalah definisi pernikahan. Nikah secara bahasa yaitu kinayatul anil jima yang berupa ungkapan hubungan antara suami dan istri. Dan secara istilah, pernikahan berarti merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Islam. Nah, dalam penggunaannya, perkataan ini dimaksudkan bahwa Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan untuk menghalalkan perkawinan atau pernikahan dan mengharamkan zina. Pernikahan ini juga memiliki hukum, dan hukum pernikahan itu dibagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, maupun haram. Dan tujuan dari pernikahan sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, untuk berketurunan, beribadah kepada Allah, membina rumah tangga yang islami, serta membentengi diri dari dosa. Selanjutnya adalah konsep pembinaan keluarga menurut Islam. Konsep pembinaan keluarga menurut pandangan Islam dipelajari untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di dalam sebuah keluarga. Karena ketika melihat berdasarkan realitas saat ini, banyak terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga, berupa kecekcokan, kekerasan, dan sebagainya, sehingga berujung pada pemutusan hubungan keluarga atau perceraian. Nah, hal ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman dari konsep pembinaan keluarga oleh keluarga itu sendiri. Islam mengajarkan cara membina suatu keluarga agar tetap sakinah, mawaddah, dan warohmah, yaitu meliputi memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan. Baik suami maupun istri harus senantiasa menjaga kehormatan harga diri. Seorang istri sebaiknya bila dipandang harus menyenangkan suaminya, semua dilakukan dengan niat yang ikhlas. Yang kedua adalah menjaga rahasia dan tidak menyebarkan kekurangan pasangan kita masing-masing. Yang ketiga adalah kerjasama atau ta'awun antara suami dan istri. Dan yang keempat adalah memfungsikan keluarga kita sebagai optimal guna untuk membentuk manusia paripurna yang muttaqin. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hikmah suatu pernikahan. Hikmah suatu pernikahan yang pertama mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Yang kedua, mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Ketiga, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa. Keempat, mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan. Hakikat dan makna pernikahan. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga. Menurut Wahab Az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal. Pengertian hakikat hukum keluarga Islam adalah dasar atau intisari dari hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga sejak manusia belum lahir ke dunia hingga pasca kematiannya, atau hal-hal lain yang masuk pada kategori hukum perdata Islam berdasarkan keturunan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Rukun nikah yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Kedua, ada wali dari calon pengantin perempuan. Ketiga, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Kelima, diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Hadis riwayat Al-Hamsah kecuali An-Nasa'i.
Syarat nikah yang pertama itu beragama Islam. Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan tidak sah jika seorang muslim menikahi non-muslim dengan tata cara ijab kabul Islam. Yang kedua, bukan mahram. Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi. Ketiga, wali nikah bagi perempuan. Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Keempat, dihadiri saksi. Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal 2 orang saksi yang menghadiri ijab kabul. Kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umroh atau saat ihram. Merujuk Islami. Keenam, bukan paksaan. Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridoan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaan. Baik, kemudian ada ketahanan keluarga dalam perspektif Islam. Jadi keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama dalam hidup manusia. Melalui keluarga, seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada Sang Khalik. Fungsi keluarga memiliki fungsi sebagai yang pertama itu ada fungsi biologis. Jadi yang dimaksud fungsi biologis itu perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat makhluk yang berakal dan beradab. Kemudian ada fungsi edukatif. Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya karena pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Kemudian ada fungsi religi. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan. Kemudian ada fungsi protektif. Keluarga menjadi tempat yang aman bagi berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Keluarga berkewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di masyarakat setempat. Proses pelestarian budaya dan adat didirikan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Yang kemudian itu ketahanan keluarga atau family resilience merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga. Ketahanan keluarga terdiri dari 6 kriteria antara lain apresiasi dan afeksi, komunikasi positif, komitmen terhadap keluarga, kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama, kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas dan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif. Kemudian ada talak. Secara etimologis, talak berarti melepas ikatan. Talak berasal dari kata itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah Syara, talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Hukum talak itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada makruh. Talak yang hukumnya makruh itu yaitu ketika suami menjatuhkan talak tanpa adanya hajat yang menuntut terjadinya perceraian, yang padahal keadaan rumah tangga sedang berjalan baik-baik saja. Kemudian ada haram. Talak yang hukumnya haram yaitu ketika dijatuhkan tidak sesuai petunjuk syar'i, yaitu suami menjatuhkan talak dalam keadaan yang dilarang dalam agama, dan terjadi pada 2 keadaan. Yang pertama, suami menjatuhkan talak kepada istri sedang dalam keadaan haid. Yang kedua, suami menjatuhkan talak pada istri pada saat suci setelah digauli tanpa diketahui mengandung atau tidak. Kemudian atau mubah. Talak yang hukumnya mubah yaitu ketika suami berhajat atau mempunyai alasan untuk mentalak istrinya, seperti ketika suami mencintai istrinya atau karena perangai dan kelakuan yang buruk yang ada pada istrinya, sementara suami tidak sanggup bersabar kemudian menceraikannya. Kemudian ada sunnah. Talak yang hukumnya sunnah ketika dijatuhkan oleh suami demi kemaslahatan istrinya setelah mencegah kemudaratan jika tetap bersama dengan istrinya meskipun sesungguhnya suaminya masih mencintainya. Kemudian ada wajib. Talak yang hukumnya wajib yaitu suami yang mengilah istrinya atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya setelah masa penangguhannya selama 4 bulan telah habis. Bila mana ia enggan kembali kepada istrinya, hakim berwenang memaksanya untuk mentalak istrinya pada keadaan ini atau hakim yang menjatuhkan talak tersebut. Kemudian ada macam-macam talak.
Adapun talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami dirujuk kembali dibagi menjadi dua macam, yaitu talak raj'i, yaitu suatu talak atau dua talak tanpa iwad atau penebus talak yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya. Yang kemudian ada talak bain. Talak bain adalah talak yang memberi hak rujuk pada seorang suami terhadap bekas istrinya. Talak bain itu ada dua macam, yaitu bain sugro atau bain kecil, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kemudian ada bain kubro atau bain besar, ialah talak 3. Itu dilakukan sekaligus atau berturut-turut. Suami tidak memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan alami dan habis masa iddahnya. Sedang talak yang ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi dua macam, yaitu talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan dengan tuntunan sunnah, dan kemudian talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, itu tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Kemudian talak ditinjau dari segi pengungkapannya dalam bentuk talak ada 4 macam, yaitu pertama talak syarih. Talak syar'i yaitu talak di mana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara syarih atau tegas, seperti mengucapkan aku cerai ataupun kamu telah aku ceraikan. Contohnya seperti itu. Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak syar'i, maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya jika dinyatakan dalam keadaan sadar. Kemudian ada talak kinayah. Talak kinayah yaitu lafaz yang maknanya bisa diartikan atau talak lainnya. Misalkan perkataan suami yang seperti saya melepas kamu ataupun kamu saya lepas. Apabila lafaz-lafaz tersebut keluar dari seorang suami disertai niat talak, maka jatuhlah talak bagi sang istri. Kemudian ada talak munjas, adalah talak yang diberlakukan kepada istri tanpa adanya penangguhan. Kemudian ada talak mualak, yaitu talak yang digantungkan oleh suami dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh istrinya pada masa mendatang. Boleh di next. Kemudian ada rujuk. Rujuk menurut bahasa artinya kembali. Rujuk dalam pengertian fikih menurut Al-Mahali sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama masa iddahnya. Hukum rujuk ada 5. Yang pertama itu wajib. Apabila suaminya menceraikan salah seorang istrinya dan dia belum menyempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang diceraikannya itu. Kemudian ada haram. Apabila rujuk itu menjadi sebab mendatangkannya kemudaratan kepada istri tersebut. Yang ketiga ada makruh, apabila perceraian itu lebih baik diteruskan daripada rujuk. Kemudian jais atau boleh, ini adalah hukum rujuk yang asli. Yang kemudian ada sunnah, sekiranya mendatangkan kebaikan dari salah satu kedua pihak. Yang kemudian ada syarat rujuk. Yang pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Yang kedua, harus dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, harus dipersaksikan oleh kedua orang saksi. Yang keempat, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Terakhir, persetujuan dari istri yang akan dirujuk. Rukun rujuk. Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting karena rujuk dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh fuqaha. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut. Untuk istri itu ada keadaan istri disyaratkan yang pertama sudah dicampuri, yang kedua istri yang tertentu atau bagi suami yang punya istri lebih dari satu. Yang ketiga talaknya adalah talak raj'i. Yang keempat istri masih dalam keadaan iddah. Yang suami kemudian ada yang keadaan suami minta rujuk atas kehendaknya sendiri bukan paksaan dari pihak lain. Yaitu syaratnya yang pertama rukunnya itu ada pertama adanya saksi, kemudian lafaz rujuk. Kemudian ada peran keluarga dalam Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan seperangkat alat dan ketetapannya yang lengkap termasuk yang berhubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal antara komunitas sosial. Untuk mengatur hal tersebut dalam hubungan kehidupan manusia dilakukan adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam yaitu kewajiban memberi nasab,
kewajiban memberikan susu atau menyusui, kewajiban mengasuh, dan kewajiban memberikan nafkah dan pendidikan. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Seorang anak memiliki kewajiban untuk selalu berbakti kepada orang tua. Adalah contohnya, berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Dan kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah keluarga merupakan institut kecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggota ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga yang dilandasi dengan sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu pernikahan yang sah membina keluarga menjadi lebih baik, yaitu perubahan dalam keluarga seperti kasih sayang antara istri dan anak, dan membangun syariat, iman, akidah, dan akhlak serta mematuhi aturan-aturan yang tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran dan sunnah Nabi dapat dijadikan sebagai pedoman bagi manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, sesi presentasi dari kelompok 10 telah usai. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita selaku umat muslim. Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Silakan maksimal 3 pertanyaan untuk kelompok 10. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok 10, dipersilakan. Iya, silakan untuk Raisa Anggi. Boleh di-unmute. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Untuk mendalami konsep pertahanan dalam keluarga, hal penting apa sih yang dapat dilakukan agar keluarga itu bisa tetap terjaga? Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami, terima kasih Raisya. Ya, sama-sama. Pertanyaan berikutnya, silakan pada Aulia untuk di-unmute. Sebelumnya saya Aulia izin bertanya, apa hubungan antara hakikat dan makna suatu pernikahan dan apa sih yang menjadi landasan pernikahan dalam Islam? Sekian, apa bisa dipahami? Bisa, terima kasih Aul. Selanjutnya ada Ananda Faisal Madon. Silakan di-unmute. Saya Faisal izin bertanya, bagaimana Islam menganggap pentingnya keluarga dalam membentuk individu yang paham akan hak dan kewajiban sebagai hamba, serta bagaimana pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Sekian pertanyaannya. Baik, dimengerti. Terima kasih telah bertanya. Berhubung sudah 3 pertanyaan, sesi tanya jawab saya akhiri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Saya serahkan dan kembalikan kepada Untuk Ibu Rosita, apakah ada yang ingin ditambahkan dari presentasi sebelumnya? Sebelum beralih ke WA Group? Mohon izin sebentar, ini lagi azan di tempat.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, mohon maaf tidak bisa on cam karena setelah memberikan perkuliahan pada jam pertama tadi agak ditegur sedikit dengan kepusingan. Lalu siang ini agak maksimal, mungkin ada gangguan obat, jadi tidak bisa on cam dan sedang di tempat tidur. Namun coba sedikit memberikan penegasan saja beberapa hal. Pertama untuk kelompok 10 tadi tentang keluarga. Hal yang harus dipahami segera tambahan saja. Dalam Islam itu pernikahan itu adalah perjodohan, ya. Bahasanya jadi kalau dibilang ikatan, ya ikatan yang menghalalkan. Karena itu ada ijab, ada qabul, baru bisa halal. Ada pasangan yang diikat, ada suami, ada istri, zauj dan zaujah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam menikah itu, ya, untuk menjalani sebuah pernikahan, hal yang harus kita pahami adalah jodoh itu pasangan. Kalau pasangan pasti berbeda. Karena itu hal yang harus kita waspadai adalah perbedaan yang ada antara keduanya. Kalau sudah sama-sama suka, sama-sama hobinya, itu nggak masalah. Tapi ketika ada perbedaan, mungkin dalam sistem budaya, dalam sistem keluarga, ya, dalam sistem ekonomi dan lain-lainnya, nah itu yang harus dilihat. Jadi sebelum nikah, lihatlah perbedaan-perbedaan yang ada dulu di antara keduanya, lalu mampu nggak perbedaan itu dikemas, ya, untuk menjadikan satu tumbuhnya tempat cinta dan kasih sayang. Kalau itu bisa menjamin kamu, maka pilihlah untuk jadi pasanganmu. Kalau tidak, jangan cari yang lain lagi. Itu belum jodoh. Ketika kamu pilih dan sampai nanti pada titik akhirnya melakukan ijab dan kabul, berarti itu sudah jodoh. Lalu ada komitmen antara keduanya bahwa pernikahan itu untuk sekali. Ini tidak akan terjadi perceraian, insya Allah. Tapi kalau tidak, nah itu yang perbedaan-perbedaan kecil pun akan menjadi bumerang, ya, dalam sebuah pernikahan. Hal kecil saja misalnya, ya, baru saja selesai menikah, mau sungkeman, orang tua. Nah, orang tua siapa nih? Orang tua istri atau orang tua suami? Nah, kalau istri kan patuh pada suami, orang tua suami, ya. Lalu orang tua istri nanti belum apa-apa, baru saja menikah sudah orang tua suaminya yang dia dahulukan. Ini kan menjadi hal, ya, yang penting disepakati. Nanti sampai di rumah ganti pakaian, yang satu digantung baik-baik pakai gantungan, yang satu lempar saja di tempat tidur. Karena itu kan tidak bisa dilihat, ya, sebelumnya. Gitu. Nah, ini hal kecil-kecil ini, tapi 24 jam loh. Akan banyak hal kecil-kecil yang terjadi yang tidak kamu sangka, gitu loh. Dan itu sangat berbeda dengan kamu. Nah, ini yang perlu, ya, sikap-sikap seperti itu yang perlu diketahui. Makanya ketika kita sudah tahu bahwa ini jodoh kita, kompromikanlah perbedaan itu. Jangan dijadikan persoalan, tapi coba didialogkan untuk menjadikan itu adalah bumbu dalam rumah tangga, sehingga lebih memperkuat kehidupan rumah tangga itu. Seperti mor dan laut, ya, akan ada satu yang diikat oleh keduanya. Semakin satu ke kanan, satu ke kiri. Semakin jauh ke kanan, semakin jauh ke kiri, semakin kuat yang dibautnya, yang dipegangnya, yang dikuncinya. Jadi semakin banyak perbedaan dijumpai, oh, alhamdulillah, ini benar-benar jodohku. Ya, inilah suamiku, inilah istriku. Itu yang pertama. Yang kedua, ikatan tadi sudah, ya. Jadi ikatan itu yang perlunya di situ adalah siwak, ijab dan kabul. Kemudian komunikasi. Jadi komunikasikanlah apapun yang terjadi pada diri kita berdua, selesaikan di ruangan berdua, artinya di kamar. Jangan sampai keluar. Ya, dikomunikasikan
dicarikan jalan keluar yang baik. Untuk apa? Nah, itulah samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada, ya, kerikil-kerikil yang ada itu untuk menumbuhkan rasa cinta. Ya. Nah, dengan rasa cinta itulah nanti muncul kasih dan sayang. Kita kadang kasihan melihatnya, kadang sayang melihatnya, itulah bumbu dalam rumah tangga. Nah, makanya itu yang membawa ketenangan. Jangan itu membawa kecekcokan. Itu yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, samara kata orang, atau sebenarnya sih samara ya, bukan samawa. Kalau samawa itu ya wanya saja, rahmahnya ketinggalan. Yang tepatnya itu samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini kasih dan sayang. Pasti orang kalau sudah menikah, kalau niatnya ibadah dalam menikah itu, maka rasa tenang itu, ya, rasa kasih dan sayang, rasa cinta itu akan tumbuh di situ. Itu yang diberikan Allah, yang dirahmati Allah. Lalu hal yang lain kalau sudah menjadi pasangan, jadi kuncinya pasangan, bukan pelayan, bukan pendamping. Kalau pendamping nanti mendampingi kemana pergi. Kalau pelayan nanti melayani dalam rumah tangga. Tidak, pasangan. Karena itu ada pembagian kerja yang jelas. Saling ini, ketika ini tidak harus kerja, itu kerja laki-laki, kerja perempuan, tidak, itu yang paling penting. Tapi bagaimana pekerjaan itu sudah diselesaikan dengan baik, ya, sehingga muncul mawaddah warahmah tadi. Itu. Lalu ada istilah talak, pasah, talak dan rujuk. Nah, terkait talak ada istilah lain. Talak itu kan perceraian yang lafadznya dari laki-laki, ya. Nah, ini kadang-kadang oleh laki-laki menjadi suatu senjata kepada perempuan, bahwa kalau sudah diucapkan oleh laki-laki, perempuan nggak bisa apa-apa lagi. Jadi yang mentalak itu hanya bisa pihak laki-laki, perempuan menerima saja. Sebenarnya ada hak perempuan juga yang namanya khuluk. Kalau memang tidak bisa dipertahankan lagi, terutama karena persoalan keagamaan, persoalan keislaman, persoalan keyakinan, maka perempuan ada hak khuluk, boleh mengajukan perceraian ke pengadilan. Nanti diputus oleh pengadilan, namanya fasakh. Nah, itu yang tidak tersosialisasi, sehingga perempuan kadang-kadang rasa takutnya ketinggian, ya pasrah, ya, di KDRT-in mau saja oleh laki-laki. Karena apa? Takut nanti kalau sudah diceraikan. Padahal kita punya hak juga. Ya, nah itu. Lalu ada rujuk. Nah, ini yang penting, kalau rujuk ini iddah. Iddah itu masa menunggu, ya. Nah, selama dalam masa iddah boleh menikah kembali kalau talaknya talak 1 dan 2. Tapi kalau sudah talak 3, iddahnya habis, lalu perempuan harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain kalau dia bain sughra, bain kubro. Kalau bain sughra boleh, ya, menikah lagi, tapi akad nikahnya baru. Tapi kalau sudah bain kubro, talak 3 yang ini, maka dia harus menikah lagi dulu dengan laki-laki lain, diceraikan oleh laki-laki itu, baru dia bisa kembali ke laki-laki yang pertama. Nah, itu mungkin tentang pembinaan keluarga. Sehingga membina keluarga dalam Islam dilandasi oleh mawaddah warahmah. Untuk apa? Untuk mencapai sakinah tadi, ketenangan dalam hidup rumah tangga. Nah, lalu apa? Berkembang biak di dalamnya. Ada anak, itulah nanti yang mempererat rumah tangga itu. Ya, dari suami istri menjadi ayah dan ibu dari anak-anaknya. Itu lebih kuat lagi, ya, ikatan pernikahannya. Lalu untuk yang kelompok berikut terkait dengan etos kerja. Oh, salah Ibu. Yang pertama etos kerja, ya, nggak apa-apa lah. Terbalik sedikit. Etos kerja itu boleh juga diartikan dengan semangat kerja. Islam mengatur itu. Yang jelas, faiza qudiyatis shalah fantasikum. Kalau selesai sholat, pergilah, ya, bertebaran di muka bumi sesuai dengan profesi masing-masing. Sehingga dalam etos kerja itu yang diperlukan adalah profesionalismenya. Nah, jadi kamu sekarang, apalagi sekarang, ya, skill itu sangat menentukan. Nah, profesional, jangan tanggung-tanggung, betul-betul dipegang erat, betul-betul dipahami, betul-betul dimiliki profesi kamu, sehingga nanti profesionalismenya
meningkat, ya, menjadi erat. Nah, etos kerja kita menjadi tinggi. Nah, kalau enggak tadi kan ada ya, kalau sama saja apa yang kita dapatkan maka kita akan merugi. Berusahalah untuk mendapatkannya lebih dari yang kemarin, lebih dari yang sebelumnya supaya kita beruntung. Ya, kalau merugi masih mending ya. Yang bahayanya adalah kalau lebih buruk dari kemarin. Nah, itu yang celaka kita namanya. Tidak beruntung, tidak merugi juga, tapi bahkan celaka dalam kehidupan kita. Nah, apa kuncinya? Kuncinya adalah yakin dengan apa yang kita kerjakan, beribadah kepada Allah. Sehingga yang dicari adalah ridha Allah. Berkah yang didapat. Kalau Allah ridho, berkahnya dapat. Berkah itu tidak perlu banyak. Ya. Nah, kalau serakah banyak yang perlu. Berkah yang dicari. Jadi, dengan yakin bahwa kita adalah hamba Allah, ya, tujuannya beribadah kepada Allah, mencari pahala Allah, mencari ridha Allah untuk kehidupan dunia dalam rangka menuju membangun kehidupan akhirat. Sehingga yang ada nanti konsepnya adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Yang penting luruskan niat kita adalah sebagai hambanya berbuat baik di mata Allah. Terserah orang melihat baik atau tidak, itu urusan orang lain. Kita dulu perbaiki diri kita. Kalau sudah perbaiki, yakin kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan yang baik. Nah, sehingga Allah melihat kebaikan kita itu juga baik di mata Allah. Nah, itu yang paling penting. Jadi yakin, ya, apapun yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari ridhonya untuk mendapatkan berkahnya. Nah, itu saja mungkin dari Ibu penguatnya. Banyak maaf, terima kasih. Selamat berbuka puasa. Ibu alhamdulillah sampai sekarang masih bisa meneruskan puasanya full. Hari ini yang agak terganggu sedikit, makanya Ibu tidak on cam karena di tempat tidur sambil berbaring. Tapi bicara masih insya Allah masih bisa kuat walaupun pusing-pusing sedikit. Itu saja mungkin. Terima kasih moderator, terima kasih kelompok, terima kasih PJ yang sudah mengelola semuanya ini menjadi satu kesatuan untuk perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan menambah wawasan kita, ya, memperkaya kita dan menambah kekuatan iman kita untuk bersemangat beribadah, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini 10 terakhir, berharap Lailatul Qadar. Bayangkan sesuatu yang kita dapatkan selama di bulan Ramadan, satu saja tapi harganya atau nilainya lebih dari 1000 bulan, insya Allah. Kalau yang ada niat sesuatu ini, semoga dikabulkan Allah, itulah Lailatul Qadar untuk. Nah, berbuatlah sebanyak-banyaknya ibadah, semoga mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Langsung ke WAG. Baik Ibu. Makasih Ibu. Terima kasih. Bu izin keluar ya berarti dari Zoom ya.